Hello everyone, my name is Anagwan Kawardani, NPM 244111016, class MNJ 24C. Here I will explain the material about probabilitas. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan membahas tentang probabilitas. Nah, probabilitas ini adalah salah satu konsep dasar dalam matematika dan statistika yang sangat sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Lewat materi ini, kita akan membahas mulai dari pengertian, konsep dasarnya, rumus, sampai penerapannya di kehidupan nyata. Nah, di sini ada pengertian probabilitas. Jadi, apa sih probabilitas itu? Nah, secara sederhana, probabilitas adalah ukuran dari seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa bisa terjadi. Konsep ini muncul dalam banyak hal di dunia nyata. Kita tidak bisa memastikan hasil yang akan muncul. Semuanya bersifat acak atau tidak pasti. Misalnya, ketika kita melempar sebuah dadu, kita tidak tahu apa angka atau berapa angka yang akan muncul. Tapi kita tahu bahwa ada 6 kemungkinan hasil dan setiap hasil punya peluang yang sama besar, yaitu 1 dari 6. Dari sinilah konsep probabilitas digunakan untuk menghitung peluang munculnya suatu hasil tertentu. Nah, di sini ada konsep dasar probabilitas. Untuk memahami probabilitas, kita harus tahu dulu beberapa dasar istilah. Nah, yang pertama adalah percobaan, yaitu suatu tindakan yang hasilnya belum bisa diprediksi, contohnya seperti melempar koin atau dadu. Kedua, ada hasil atau outcome, yaitu hasil tunggal yang mungkin terjadi dari percobaan tersebut. Misalnya, sisi koin yang bisa muncul angka atau gambar. Ketiga, ruang sampel, yaitu himpunan dari semua kemungkinan hasil yang bisa muncul. Contohnya, kalau kita lempar dadu, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, atau 4, 5, atau 6. Nah, dan yang terakhir adalah kejadian atau event, yaitu satu atau beberapa hasil yang kita anggap menarik untuk diperhatikan, misalnya kejadian munculnya angka genap yaitu 2, 4, dan 6. Nah, dengan memahami 4 istilah dari dasar ini, kita bisa lebih mudah memahami rumus peluang nantinya. Nah, di sini ada rumus probabilitas. Secara matematis, probabilitas ditulis dengan rumus P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A garis miring N dalam kurung S, di mana P dalam kurung A adalah peluang terjadinya kejadian A, dan N dalam kurung A adalah jumlah kejadian yang diinginkan, dan N dalam kurung S adalah jumlah seluruh kemungkinan yang ada. Jadi contohnya begini, kalau kita ingin tahu peluangnya muncul angka genap pada dadu, maka angka genapnya ada 3, yaitu 2, 4, dan 6. Total kemungkinan ada 6. Jadi peluangnya adalah 3 dibagi 6 sama dengan 0,5 atau 50%. Artinya, kemungkinan muncul angka genap ketika melempar dadu adalah setengah dari seluruh kemungkinan yang ada. Jenis-jenis probabilitas. Yang pertama adalah probabilitas klasik, yaitu probabilitas yang didasarkan pada teori dan hasil yang sama peluangnya. Contohnya seperti melempar koin, peluang muncul sisi angka adalah 1 dari 2 kemungkinan, jadi nilainya 0,5. Yang kedua adalah probabilitas empiris atau eksperimental. Jenis ini berdasarkan pada data nyata dari hasil percobaan atau pengamatan. Misalnya, jika dari 30 pengamatan hujan turun sebanyak 10 hari, maka peluang hujan hari ini bisa diestimasi di 10 dibagi 30 atau sekitar 0,33. Dan yang ketiga adalah probabilitas subjektif, yaitu berdasarkan pada pendapat, pengalaman, atau keyakinan seseorang. Contohnya, seseorang bisa memperkirakan bahwa tim sepak bola favoritnya punya peluang menang 70%, berdasarkan penilaian pribadi, bukan data pasti. Contoh soal. Nah, sekarang kita lihat contoh sederhananya. Misalnya sebuah dadu dilempar sekali, kita ingin tahu berapa peluang muncul angka lebih dari 4. Kita tahu hasil yang mungkin dari dadu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Angka yang lebih dari 4 hanyalah 5 dan 6. Jadi jumlah kejadian yang diinginkan adalah 2.
Total seluruh kemungkinan adalah 6. Kita tinggal masukkan rumus P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A garis miring N dalam kurung S sama dengan 2/6 sama dengan 1/3 sama dengan 0,33 atau sekitar 33%. Jadi peluang muncul angka lebih dari 4 ketika melempar dadu adalah 33%. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep probabilitas ini bukan cuma ada di buku pelajaran, tapi juga digunakan dalam kehidupan nyata di berbagai bidang. Contohnya, dalam asuransi, probabilitas digunakan untuk menghitung risiko kecelakaan atau kerugian. Dan perkiraan cuaca, probabilitas membantu memperkirakan kemungkinan hujan, misalnya peluang hujan 70%. Dalam bisnis, probabilitas digunakan untuk memperkirakan peluang untung atau rugi, terutama saat mengambil keputusan investasi. Dan dalam keuangan, probabilitas membantu menganalisis risiko dan pergerakan harga saham atau nilai tukar. Jadi, probabilitas sangat bermanfaat untuk membantu kita membuat keputusan yang lebih rasional berdasarkan data dan peluang. Nah, kesimpulannya dari penjelasan kita tadi itu menyimpulkan bahwa probabilitas adalah alat untuk mengukur tingkat ketidakpastian. Dengan memahami konsep peluang, kita bisa memperkirakan hasil dari suatu peristiwa secara lebih terstruktur. Probabilitas mengajarkan kita bahwa dalam setiap situasi ada kemungkinan tertentu untuk setiap hasil. Dan dari sanalah kita belajar mengambil keputusan dengan lebih logis dan berdasarkan perhitungan, bukan hanya perasaan. Thank you for attention and see you next time. Bye-bye guys.